Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami kelompok 8 dengan tema Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Pagi ini kita bersama dengan 4 pembicara yang akan menjelaskan apa itu Kampus Merdeka Merdeka Belajar dan bagaimana kebijakannya serta implementasinya dalam dunia pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil, sehingga mereka dapat bebas memilih mata kuliah seperti apa yang ingin mereka pelajari pada semester berikutnya. Kemudian, pengertian Kampus Merdeka Merdeka Belajar yang lebih lengkap akan dijelaskan oleh pembicara pertama kita, yaitu Mas Habin Tegar Nugroho. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habin Tegar Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Apakah sudah terlihat? Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Apa itu Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar? Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang mereka ambil. Sedangkan Merdeka Belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada 4 kebijakan Kampus Merdeka. Yang pertama, otonomi pembukaan program studi baru. Kesempatan ini diberikan kepada PTN dan PTS yang memiliki akreditasi A dan B. Kemudian perguruan tinggi harus menjalani kerjasama dengan perusahaan kelas dunia. Pembukaan program studi baru ini diperbolehkan dengan jenjang sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3, dan program profesi. Kemudian yang kedua yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Program akreditasi bersifat otomatis sukarela bagi yang sudah siap. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan untuk menjadi perguruan tinggi negeri dan badan hukum. Kebijakan ini membantu kemudahan bagi perguruan tinggi negeri, badan layanan umum, dan satuan kerja yang berminat menjadi perguruan negeri, badan hukum, tanpa adanya kekurangan subsidi dari pemerintah dan berakreditasi minim. Kemudian yang keempat yaitu hak belajar 3 semester. Sistem kredit semester bukan lagi jam belajar, melainkan jam kegiatan di luar kampus. Perguruan tinggi diwajibkan untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan program studi, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Tujuan kebijakan tersebut adalah yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi yang diambil. Adalah suatu meningkatkan kompetensi lulusan, baik untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program eksperimental learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan mendapat agar dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.
Kemudian ada bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran dari kampus Merdeka ini. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Tujuan pertukaran pelajar antara lain 1. Belajar lintas kampus dalam maupun luar negeri. Tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan. Wawasan mahasiswa tentang kebinekaan Tunggal Ika akan makin berkembang. Persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat karena adanya asimilasi dan akulturasi budaya dari kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antara perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Yang kedua yaitu magang praktik kerja. Program magang 1 hingga 2 semester. Kemudian memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja atau experiential learning, dan selama magang mahasiswa akan mendapatkan hard skill yaitu berupa keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dan sebagainya. Maupun soft skill yaitu berupa etika kerja, profesi, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain 1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian dan riset. Tujuan program ini yaitu 1. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent penelitian secara topikal. Yang kedua yaitu mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset dan pusat studi. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Kemudian selanjutnya yaitu ada proyek kemanusiaan. Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain 1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian yang kedua yaitu melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Kemudian yang terpenting adalah kegiatan kewirausahaan. Tujuan program ini yaitu 1. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat dan berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Kemudian yang kedua yaitu menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Yang kemudian studi proyek independen. Studi program proyek independen antara lain memiliki tujuan 1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Kemudian yang kedua yaitu menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan atau R&D. Yang ketiga yaitu meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Kemudian selanjutnya membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Tujuan program membangun desa kuliah kerja nyata antara lain 1. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan yang dimilikinya untuk bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan.
Mungkin apabila ada pertanyaan dapat diajukan. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Mas Habin Tegar Nugroho atas presentasinya, sangat jelas sekali ya. Berikutnya kita akan berlanjut kepada pembicara kedua, Mbak Eka Rohimah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sepertinya ada kendala terkait mikrofon Mbak Eka Rohimah. Mungkin bisa kita pending untuk berlanjut pada pembicara ketiga dulu ya Mbak Eka. Baik, untuk pembicara ketiga Mbak Eris Tantia, saya persilakan untuk memulai presentasi dan penjelasannya. Saya persilakan. Baik, sepertinya Mbak Eris Tantia juga terkendala sinyal ya. Mungkin kita bisa langsung berlanjut ke pembicara keempat, Mbak Farika. Bisa langsung presentasi ya.
Baik, untuk Mbak Farika, silahkan untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, saya akan mempresentasikan diskusi panel yang berjudul Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Next, selanjutnya. Menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 dan society 5.0. Prioritas utama di perguruan tinggi atau begitu juga kementerian dalam 5 tahun ke depan adalah penciptaan SDM unggul pemimpin masa depan. Proses utamanya adalah pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa perguruan tinggi. Nadiem Makarim serah terima jabatan Rektor UI 4 Desember 2019. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, pembelajaran relevan dengan dunia industri atau usaha. Ideal 3 semester di luar prodi. Magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil harus dibimbing seorang dosen. Generik kompetensi dan profesi masa depan. A communication atau contoh IELTS 6.5 atau TOEFL 550. B. Collaboration. C. Creative thinking. D. Critical thinking. E. Computation logic. F. Compassion. G. Cultural appreciation. H. Emotional intelligence. NI psychological wellness. J. Entrepreneurship. K. Global outlook. L. Healthy lifestyle. M. Interpersonal effectiveness and leadership. O. Lifelong learning. P. Problem solving. P. Social and national responsibility. Berikut penjelasannya. Tujuan pendidikan tinggi. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, atau mahasiswa cinta Indonesia dan Pancasila, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Sistem dan proses pembelajaran pada pendidikan tinggi. 6C for HOTS, yaitu terdapat communication, collaboration, compassion, critical thinking, creative thinking, computation logic. Dan ada lagi adaptive, flexible, leadership, reading skill, writing skills, himbauan penambahan SKS bahasa Inggris dan IT skills. KKNI, SKNI, CPL atau Law International Certificate. Yang dari mahasiswa akan menuju ke Tridharma PT atau yang berjurusan pendidikan atau dan magang, penelitian atau dan magang, pengabdian masyarakat, dan menghasilkan beberapa sertifikat, ijazah, RKP, sertifikat profesi, sertifikat bahasa Inggris, dan lainnya. Sedangkan kurikulum pencapaian pembelajaran Form pembelajaran H atau Hybrid atau Blended Learning plus Learning Barus yang terdapat Big Data, 2 teknologi, dan 3 manusia. Selanjutnya, contoh capaian pembelajaran lulusan aktuaria yang dalam bidang mengaplikasikan terdapat metode matematika, metode statistik,
statistika, metode komputasi, dan metode ekonomi. Sedangkan mengukur risiko keuangan, khususnya pada industri asuransi, dan risiko keuangan pada industri dana pensiun. Yang terakhir lulus sertifikat yang terdapat PAI dan SOA. Dan contoh capaian lainnya, menguasai konsep matematika atau teori peluang statistika, konsep ekonomi dan keuangan, prinsip-prinsip aktuaria dan teori risiko, menduga risiko, menghitung presence value, dan memproyeksikan nilai akumulasi cash flow, kemudian mampu memecahkan permasalahan matematis bidang aktuaria, mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis, bekerja sama dalam tim, beretika dan berperilaku profesional, lulusan sertifikasi PAI dan atau Society of Actuaries atau SOA. Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus. Kegiatan 1. Magang atau praktik kerja. 2. Proyek di desa. 3. Mengajar di sekolah. 4. Pertukaran pelajar dengan kampus lain. 5. Penelitian atau riset. 6. Kegiatan wirausaha. 7. Studi atau proyek independen. Yang terakhir proyek kemanusiaan. Kampus Merdeka yang terdiri dari 3, yaitu magang LN 1 semester di industri, yang kedua bahasa asing 12 SKS, Albigdet dan coding, proyek di industri asuransi kabupaten atau desa 1 semester. 1 catatan, kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Terdapat 8 indikator kinerja utama atau IKU yang akan digunakan. Kategori kualitas lulusan, indikatornya presentasi lulusan yang lulus tahun terakhir dan pernah bekerja selama 0 atau 6 bulan dengan penghasilan kurang lebih 1-2 UMR, menlanjutkan studi dan atau menjadi wira swasta. Kemudian yang kedua, presentasi lulusan program sarjana atau sarjana terapan setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 1 semester di luar kampus. Kualitas dosen. Yang pertama, presentasi dosen tetap yang melaksanakan kegiatan terhormat di kampus lain, berkolaborasi dengan Ki 5500 dan atau kerja sebagai praktisi minimum 6 bulan selama 5 tahun terakhir atau bersifat kumulatif. Yang kedua, presentasi dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi yang dilaku industri dan dunia kerja, dan atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri. Yang ketiga, tentang kualitas dosen, jumlah hasil riset atau prototipe atau karya seni dan atau pengabdian kepada masyarakat per dosen yang dipublikasikan secara internasional dan atau digunakan oleh industri atau masyarakat atau kebijakan. Yang ketiga, kualitas kurikulum dan pembelajaran, terdapat 1 presentasi prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. Yang kedua, presentasi mata kuliah yang 15% kegiatan pengajaran atau evaluasi atau penilaian dilakukan oleh pakar atau praktisi dari luar atau profesional atau pelaku industri. Yang ketiga, presentasi prodi yang memiliki akreditasi dan atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintahan. Baik, karena waktu Zoom meeting tinggal beberapa menit lagi, mungkin akan kami jeda dan kami mulai dengan Zoom meeting yang baru. Kami akhiri terlebih dahulu, kami jeda dan akan kami mulai beberapa saat lagi. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon maaf karena video kami terjeda karena terbatasnya waktu Zoom meeting hanya 40 menit, sehingga kami terpaksa untuk membuat Zoom meeting yang baru. Dan kami di sini akan melanjutkan presentasi dari pembicara berikutnya, yaitu Mbak Eristantia. Sebelumnya kami mohon maaf karena Mbak Eristantia mungkin terkendala sinyal sehingga tidak bisa on cam.
Untuk Mbak Eristantia, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, di sini saya akan membahas tentang pengertian Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ada 4 kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu 1. Sistem akreditasi perguruan tinggi, 2. Hak belajar 3 semester di luar prodi, 3. Pembukaan prodi baru, 4. Kemudahan menjadi PTN-BH. Proses, dan saya di sini akan membahas 2 kebijakan saja. Yang pertama, proses reakreditasi dilakukan secara otomatis dan sukarela. Poin selanjutnya adalah mempermudah proses akreditasi perguruan tinggi. Saat ini proses akreditasi wajib dilakukan setiap 5 tahun sekali. Kebijakan baru ini akan membuat proses tersebut diperbarui secara otomatis. Program reakreditasi ini bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi kampus dan prodi dari sumber calonmahasiswa.com, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT tetap berlaku selama 5 tahun, namun akan diperbarui secara otomatis. Pengajuan reakreditasi perguruan tinggi dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C juga bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun. Menteri Nadiem menjelaskan, akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan keputusan Menteri. Evaluasi akreditasi akan dilakukan oleh BANPT jika ditemukan penurunan kualitas berdasarkan pengaduan masyarakat yang disertai bukti konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi. B. Hak belajar 3 semester di luar prodi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menjelaskan tentang perubahan pengertian mengenai SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Kegiatan di sini bisa berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi. Pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi, independen, ataupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan atau program yang disetujui oleh rektornya. Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menjelaskan tentang perubahan pengertian mengenai SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Oh, maaf. Tadi udah. Daftar kegiatan yang dapat maaf, ada kesalahan. Saya lanjutkan. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan atau program disetujui oleh rektornya. Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Benar, kesalahan. Kekurangan dan kelebihan kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. 1. Kekurangan. Dinilai belum begitu matang dalam persiapan karena dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan diganti. 2. Pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. 3. Persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. B. Kelebihan. Menjalin dunia perkuliahan yang fleksibel, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. 3. Memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. 4. Bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Maaf, ada sedikit gangguan jam. Manfaat dihadirkannya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Dengan dihadirkannya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bisa berguna untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Melalui program Merdeka Belajar, institusi pendidikan memiliki kebebasan dalam memilih metode dan jenis pembelajaran sesuai kebutuhan serta kemampuan peserta belajar atau mengajar. Dan selain itu, setidaknya mengajarkan kita atau publik bahwa kualitas guru sangat berpengaruh pada kualitas peserta didik. Selain itu juga memperjelas bahwa guru ialah elemen penting dalam pendidikan, dan saking pentingnya peran dan tanggung jawab guru dan dosen, menyebutkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran yang harus menjadi fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Dan dihadirkannya program ini dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa menjadi terobosan untuk mengejar ketertinggalan demi meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Nova Diadara. Baik, terima kasih Mbak Eristantia atas penjelasan dan presentasinya. Langsung saja demi menghemat waktu, kita berlanjut pada pembicara yang berikutnya, yaitu Mbak Eka Rohimah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Next, Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka yaitu merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Next. Latar belakangnya yaitu dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Ada 4 kebijakan Kampus Merdeka, yaitu yang pertama, kemudahan pembukaan program studi baru. Program Kampus Merdeka memberikan otonomi perguruan tinggi, negeri atau PTN, dan swasta atau PTS untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi atau prodi baru. Otonomi diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam GS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Kemudian ditambahkan oleh Mendikbud
Seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C. Lebih lanjut, Mendikbud juga menjelaskan kerjasama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian, Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Next. Next. Kemudian yang kedua, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi. Dalam program Kampus Merdeka, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT telah tetap berlaku selama 5 tahun, namun akan diperbarui secara otomatis. Pengajuan reakreditasi PT dan Prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C, bisa mengajukan peningkatan. Nanti akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan keputusan Menteri, tambah Nadiem. Evaluasi akreditasi akan dilakukan BANPT jika ditemukan penurunan kualitas meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti konkret serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi atau perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum. Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN, Badan Layanan Umum atau PLU, dan Satuan Kerja untuk menjadi PTN Badan Hukum atau PTN BH. Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN PLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, yaitu dapat diambil atau tidak. Dengan dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama sebanyak 2 semester atau secara dengan 40 SKS. Kemudian ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester atau secara setara dengan 20 SKS. Kemudian mengenai perubahan definisi SKS yaitu setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Definisi kegiatan yaitu belajar di kelas, praktik kerja atau magang, pertukaran belajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing oleh seorang dosen. Dosen tersebut ditentukan oleh perguruan tinggi. Kemudian daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah atau program yang disetujui oleh rektor. Persyaratan umumnya yaitu dalam melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi. Di antaranya, yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, mahasiswa aktif dan terdaftar pada PD Dikti. Bentuk pembelajaran di luar program studi antara lain yang pertama, pertukaran belajar, kemudian magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau KKN tematik. Next. Kemudian tantangan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka.
Terlepas dari berbagai peluang positif yang dijanjikan oleh kebijakan ini, program Kampus Merdeka juga memiliki tantangan tersendiri karena untuk mencapai hasil maksimal, perguruan tinggi harus mempersiapkan diri baik secara sumber daya manusia maupun fasilitas, serta merancang kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Setidaknya tantangan yang akan dihadapi diantaranya akan adanya kemungkinan kesulitan dalam penanganan administrasi mahasiswa yang pindah dari satu prodi ke prodi lainnya, atau bahkan dari satu kampus ke kampus lainnya. Terkait hal lainnya akan ada pula perbedaan standar penilaian antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Tantangan berikutnya yaitu mahasiswa kemungkinan tidak bisa bebas memilih mata kuliah karena harus ada pemahaman terhadap pengantar mata kuliah dalam suatu prodi tertentu. Tantangan lainnya yaitu kompetensi lulusan menjadi lebih generalis dan kurang spesifik dalam keilmuannya. Konsep kampus merdeka juga menghadapi tantangan dan boleh jadi akan berjalan kurang maksimal, mengingat ketimpangan kualitas perguruan tinggi di Indonesia masih sangat tinggi. Sementara itu, kualifikasi pembukaan program studi baru juga dinilai memberatkan perguruan tinggi yang belum mapan, karena salah satu syaratnya harus ada kerjasama dengan perusahaan atau organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas bereputasi yang masuk dalam peringkat 100 besar dunia. Tidak hanya itu, sistem akreditasi juga dinilai terlalu sulit karena penilaiannya diukur dari jumlah mahasiswa yang tidak boleh turun secara kuantitas dan tidak boleh ada laporan negatif dari pengguna terkait dengan kinerja program studi dan institusi perguruan tinggi. Namun, terlepas dari peluang dan tantangan dari kebijakan ini, yang terpenting adalah bagaimana perguruan tinggi mencetak lulusan yang unggul, kompetitif, berkepribadian dan berkarakter yang tidak tercabut dari budayanya karena kualitas-kualitas tersebutlah yang akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Ya, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Eka Rohimah. Sangat jelas sekali presentasi dan penjelasannya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait presentasi yang sudah dibicarakan oleh 4 pembicara kita, yaitu yang pertama, sejak kapan kebijakan ini diberlakukan? Mungkin ada pembicara yang ingin menjawab, saya persilakan. Bisa diulangi pertanyaannya? Baik, sejak kapan kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini mulai diberlakukan? Menurut saya kebijakan ini mungkin belum diberlakukan untuk sekarang, namun mungkin bisa direncanakan ketika pandemi ini terakhir. Terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu harus offline dan harus dilaksanakan dengan tatap muka, seperti pertukaran pelajar, KKN, dan praktik kerja. Itu salah satu hal yang sulit jika dilakukan hanya berdasarkan online seperti ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bisa Baik, ditambahkan terima kasih. atau mungkin bisa disanggah. Baik, terima kasih Mas Habin. Mungkin pembicara lainnya, Mbak Eka atau Mbak Eris ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah mungkin kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini sudah berlaku di beberapa kampus yang ada di Indonesia? Mungkin jika berlaku, mungkin belum. Namun secara pendataan mungkin beberapa kampus mulai mengadakan hal tersebut. Mungkin beberapa mahasiswa mulai pendataan untuk program kerja di suatu
perusahaan dan beberapa PTN mungkin saja mulai menjalin kerjasama untuk pertukaran pelajar. Mungkin pendapat saya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Habin. Mungkin Mbak Eka ingin menambahkan? Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Habin, mungkin beberapa kampus sudah menerapkan kebijakan tersebut, tapi tidak semua kampus sudah menerapkannya. Mungkin baru beberapa kampus yang sudah memiliki link kerjasama dengan kampus lain ataupun perusahaan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Eka. Apakah Mbak Eristantia ingin menambahkan lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, bisa saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira kapan kebijakan ini akan diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia, di seluruh perguruan tinggi di Indonesia? Sesuai yang saya katakan tadi, mungkin bisa dilaksanakan secara serentak itu setelah pandemi setelah pandemi ini berakhir. Mengingat kebijakan-kebijakan tadi yang harus dilakukan secara offline. Namun tentu jika serentak harus ada kerjasama antara berbagai pihak. Namun jika tidak bersama-sama mungkin bisa dilakukan secara bertahap mulai dari beberapa kampus yang memiliki akreditasi tinggi terlebih dahulu sebagai uji cobanya. Baik, mungkin pembicara lain ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu kendala dari diterapkannya kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini. Kira-kira apa yang akan terjadi, kesulitan apa yang akan terjadi jika Indonesia menerapkan sistem kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar? Mungkin Mbak Eka ingin menjawab. Menurut saya mungkin kendalanya bisa dilihat dari sisi mahasiswa. Tidak semua mahasiswa bisa memanage waktu dengan baik. Hal tersebut ketika diterapkan pada mahasiswa yang tidak bisa memanage waktu dengan baik, mungkin mahasiswa tersebut akan keteteran dalam hal misalnya dia harus mengurus kuliahnya, kemudian harus mengurus magang atau pengabdian masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Eka Rohimah. Mungkin ada tambahan dari Mbak Farika? Akan menambahkan sedikit, argumen saya mengenai kebijakan Kampus Merdeka itu tanggung jawab penyelesaian ini seharusnya tidak hanya dibebankan pada perguruan tinggi saja, tetapi juga lembaga non-pendidikan untuk melindungi mahasiswa pada saat melakukan salah satu bentuk pembelajaran sehingga tidak dieksploitasi industri. Baik, terima kasih Mbak Farika atas pendapatnya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi panel kita hari ini, di mana Kampus Merdeka itu memiliki pengertian di mana mahasiswanya
memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah mana yang ingin dia ambil. Kemudian Kampus Merdeka ini memiliki 4 kebijakan, yaitu otonomi pembukaan prodi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, yang ketiga adalah kebebasan untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan yang terakhir adalah hak belajar 3 semester. Kemudian tujuan dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini adalah meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap menghadapi real life dalam dunia. Kemudian macam-macam pembelajaran di luar prodi. Ada pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kewirausahaan, kemudian studi atau proyek independen, membangun desa atau KKN tematik, dan proyek kemanusiaan. Kemudian selanjutnya adalah implementasi kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yaitu pada strategi pembelajarannya tetap menerapkan poin fleksibel yang terdapat 4 tips atau cara, yaitu input, proses, output, dan outcome. Input bekerja melalui PHBS, prosesnya yang fleksibel yaitu reorientasi kurikulum capaian pembelajaran, output yang berupa sertifikat, dan yang terakhir outcome berhasil bekerja pada industri masing-masing. Kemudian ada juga kendala dalam penerapan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini. Di antaranya belum begitu matang dalam persiapan karena dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan diganti. Kemudian pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Dan yang terakhir adalah persiapan SDM yang belum terstruktur. Namun terlepas dari peluang dan tantangan, ya mohon maaf ada sedikit gangguan. Namun terlepas dari segala kekurangan dan kendala dari kebijakan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini, yang terpenting adalah bagaimana perguruan tinggi mencetak lulusan yang unggul, kompetitif, berkepribadian, dan berkarakter, yang tidak tercerabut dari budayanya, karena kualitas-kualitas tersebutlah yang akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas diskusi panelnya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.